Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak hebat yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas prediksi soal PTS Matematika kelas 5. Untuk mengawalinya, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut, kita bahas soalnya satu persatu. Nomor 1. Dalam suatu kota, toko roti berada di sebelah timur pom bensin. Apotik berada di sebelah barat pom bensin. Dan apotik juga berada di sebelah timur sekolah. Gedung yang berada di sebelah paling timur adalah... Kita pahami kalimatnya satu persatu ya. Untuk mempermudah, kalian buat arah mata angin ya sebagai acuannya. Pertama, toko roti berada di sebelah timur pom bensin. Kita buat toko roti dengan kode TR berada di sebelah timur pom bensin. Lanjut, apotik berada di sebelah barat pom bensin. Apotik di sebelah barat. Lanjut, apotik juga berada di sebelah timur sekolah. Oke, jadi sekolah di sini. Pertanyaannya, gedung yang berada di sebelah paling timur adalah toko roti. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, berdasarkan gambar denah, gedung yang berada di sebelah utara masjid adalah, ini masjid, kemudian utaranya ada rumah sakit. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, pernyataan yang benar berdasarkan gambar denah adalah, pertama, coba yang A. Lapangan berada di sebelah selatan Danau Empe. Ya, ternyata lapangan ada di sebelah barat ya, berarti salah. Yang B, masjid berada di sebelah timur Madrasah Pembangunan. Masjid, nah ini ada madrasah. Masjid berada di sebelah barat juga, berarti salah. Yang C, supermarket berada di sebelah utara Danau Empe. Supermarket berada di sebelah utara. Iya, betul sekali. Lanjut, yang D, rumah Sabil terletak di sebelah barat rumah sakit. Rumah Sabil berada di sebelah mana? Timur. Jadi salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 4. Pernyataan yang benar sesuai gambar di bawah ini adalah yang A. Masjid berada di B,3. Masjid berada di A,3, salah ya. Yang B, kafe berada di B,4. Iya, betul. Coba yang C ya. Pasar berada di C,2. Ternyata di C,3, salah. Yang D, sekolah berada di D,1. Yang benar D,4, salah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar koordinat di bawah ini adalah, ingat ya titiknya dari X, Y. Kita coba buktikan satu persatu. Yang A, titik E berada di koordinat 3,3. Setelah dicek ternyata di min 3, berarti yang A salah. Lanjut, titik F berada di koordinat min 5,6. Nah, yang betul adalah min 5, min 6. Berarti salah ya. Titik D berada di koordinat min 5,6. Min 5,6, ya betul sekali. Lanjut kita coba yang titik A. Berada di koordinat 6,2. Harusnya 2,6. Berarti salah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 6.
Pada suatu koordinat kartesius, titik A terletak pada min 4, min 3, titik B 4, min 3, titik C 3,2, dan titik D min 3,2. Jika titik tersebut dihubungkan dengan sebuah garis, bangun datar yang terbentuk dari keempat titik tersebut adalah: pertama, kita buat bidang koordinat terlebih dahulu, yang terdiri dari sumbu mendatar yaitu X dan sumbu tegak yaitu Y. Kemudian kita tentukan titik koordinatnya. Pertama, titik A terletak pada min 4, min 3. Fokus ke sumbu X-nya min 4, sumbu Y-nya min 3. Jadi titiknya ada di sini ya. Lanjut ke titik B. 4, min 3. Sumbu X-nya 4, Y-nya min 3. Jadi titiknya ada di sini, yaitu B. Lanjut ke titik C, 3,2. Fokus ke sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 2. Selanjutnya, titik D, min 3,2. Sumbu X-nya min 3, dan sumbu Y-nya 2. Oke, titik-titiknya sudah kita tentukan. Selanjutnya, kita hubungkan dengan garis. Setelah titik-titik tersebut dihubungkan dengan sebuah garis, maka terbentuk bangun datar trapesium sama kaki. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Nomor 7. Suatu peta memiliki skala 1:2.500.000. Arti dari skala tersebut adalah: jadi, setiap 1 cm pada peta mewakili 2.500.000 cm. Atau kalau kita ubah ke kilometer menjadi berarti 25 km jarak sebenarnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 8. Rumah Pak Abdul dengan rumah Pak Rahmat pada peta berjarak 4 cm. Jika skala peta tersebut 1:1.600.000, maka jarak sebenarnya antara rumah Pak Abdul dan Pak Rahmat adalah... Dari soal ini kita bisa ketahui bahwa jarak peta 4 cm dan skala 1:1.600.000. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Caranya adalah jarak sebenarnya sama dengan JP dibagi S. JP sama dengan 4 cm dibagi skalanya 1:1.600.000. Ingat, pada pembagian pecahan diubah ke bentuk perkalian dan pecahan yang kedua dibalik. Menjadi 4 cm dikali 1.600.000 per 1. Langsung kita kalikan saja, maka hasilnya sama dengan 6.400.000 cm. Kemudian kita perhatikan pilihannya adalah kilometer. Kita ubah ke kilometer dibagi 100.000. Maka hasilnya 64 km. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Nomor 9. Suatu peta memiliki skala 1:900.000. Kota A dan kota B berjarak 45 km. Maka, jarak peta kedua kota tersebut adalah... Dari soal cerita ini, kita bisa ketahui bahwa skalanya 1:900.000. Dan jarak sebenarnya 45 km. Kita akan ubah ke cm, maka dikali 100.000 menjadi 4.500.000 cm. Yang ditanyakan adalah jarak peta.
Maka JP sama dengan S dikali JS. Sama dengan 1/900.000 dikali 4.500.000 cm. Ada yang bisa kita coret ya nolnya. Menjadi 45/9. Maka kita hitung, 45 dibagi 9 sama dengan 5 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 10. Jarak kedua kota pada peta adalah 8 cm. Jika jarak sebenarnya kota tersebut adalah 104 km, maka skala peta tersebut adalah... Pada soal cerita ini bisa kita ketahui JP-nya 8 cm dan JS-nya 104 km. Kita ubah ke cm menjadi 10.400.000 cm. Yang ditanyakan adalah skala. Rumusnya adalah JP dibagi JS. Sama dengan JP-nya 8 cm dibagi JS-nya 10.400.000 cm. Langkah selanjutnya kita sederhanakan ya. Masing-masing dibagi berapa anak-anak? Iya, dibagi 8. 8 dibagi 8, 1. 10.400.000 dibagi 8 mendapatkan 1.300.000. Maka hasilnya adalah 1/1.300.000. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 11. Nilai X yang memenuhi persamaan di bawah ini adalah X pangkat 3 sama dengan 4.913. Kita bisa selesaikan dengan cara menghitung akar pangkat 3 dari 4.913. Caranya, pisahkan 3 angka dari belakang. Pertama, angka depannya 4. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 4. Iya, 1 pangkat 3 berarti 1 angka depannya. Kemudian angka belakangnya kita fokus, satuannya adalah 3. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya satuannya juga 3. Iya, 7 pangkat 3. Maka angka berikutnya adalah 7. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 12. Hasil dari 36 pangkat 3. Sama dengan berarti 36 kali 36 kali 36. Kita bisa selesaikan dengan cara susun ke bawah. Pertama, kita kalikan 36 kali 36. 6 kali 6, 36. 6-nya tulis, 3-nya disimpan. 6 dikali 3, 18, ditambah 3, 21. Kita tulis semuanya. Lanjut, 3 dikali 3, 18, simpan 1. 3 dikali 3, 9, ditambah 1, 10. Tulis semuanya. Kemudian kita jumlahkan. 6-nya turun, 1 ditambah 8, 9. 2 ditambah 0, 2. Satunya kita turunkan. Hasilnya 1296. Kemudian kita kalikan lagi dengan 36. 6 kali 6, 36. 6-nya tulis, 3-nya disimpan. 6 kali 9, 54. Ditambah 3 yang disimpan, 57. Simpan 5. 6 kali 2, 12. Ditambah 5 yang disimpan, 17. Satunya simpan. 6 dikali 1, 6. Ditambah 1 yang disimpan, menjadi 7. Lanjut kita kalikan 3-nya. 3 kali 6. 18, simpan 1, 3 dikali 9, 27, ditambah 1 yang disimpan 28, simpan 2, 3 dikali 2, 6, ditambah 2, 8, kemudian 3 dikali 1, 3. Lanjut kita jumlahkan. 6 turun, 7 ditambah 8, 15, 5-nya tulis, 1-nya simpan, 1 ditambah 7 ditambah 8, 16, satunya simpan di atas, 1 ditambah 7 tambah 8 juga 16, kemudian simpan 1 ditambah 3, 4 ya.
Jadi hasilnya 46.656. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 13. Bilangan kubik adalah bilangan hasil dari pangkat 3 suatu bilangan. Contohnya 8 adalah bilangan kubik karena hasil dari 2 pangkat 3. Bilangan kubik yang terletak antara bilangan 3000 dan 3500 adalah... Bisa kita selesaikan dengan cara coba-coba ya. Misalnya dari 10 pangkat 3, itu bilangan kubiknya 1000. Maka kita cari bilangan lain yang kira-kira mendekati 3000. Misal kita hitung 14 pangkat 3. Bilangan kubiknya adalah 2744. Masih kurang ya, kita cari bilangan kubik yang di antara 3000 dan 3500. Kita coba 15 pangkat 3. Bilangan kubiknya berarti 15 kali 15 kali 15. Berapa? 3375. Nah, ini memenuhi syarat nih, tapi kita coba apakah ada bilangan lain yang hasilnya mendekati antara 3000 dan 3500. Coba kita hitung 16 pangkat 3. Kalau kita hitung, bilangan kubiknya menjadi 4096. Nah, melebihi ya. Jadi, sudah ketemu jawabannya adalah 3375. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 14. Hasil dari dalam kurung 26 dikurangi 8 dipangkatkan 3 sama dengan... Jadi, langsung saja kita hitung yang ada di dalam kurung. 26 dikurangi 8. 18. Kemudian langsung dipangkatkan 3. Nah, lanjut kita hitung 18 pangkat 3. Berarti 18 dikali 18 dikali 18 sama dengan 5.832. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Nomor 15. Hasil dari 18 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 3. Kita hitung satu persatu. 18 pangkat 3 sama dengan 5.832. Ditambah 6 pangkat 3 itu 216. Dikurangi 4 pangkat 3 yaitu 64. Langkah selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 5.832 ditambah 216 sama dengan 6.048. Kemudian lanjut kita kurangi. Kurangi 64. Hasilnya adalah 5.984. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Nomor 16. Hasil dari dalam kurung 4 dikali 8 dipangkatkan 3 dikurangi 12 pangkat 3 sama dengan, kita hitung yang ada di dalam kurung ya, 4 dikali 8, 32. Dipangkatkan 3 dikurangi 12 pangkat 3. Lanjut kita hitung 32 pangkat 3 itu sama dengan 32.768 dikurangi 12 pangkat 3 itu sama dengan 1.728. Kita akan hitung dengan cara susun ke bawah ya. 8 dikurangi 8, 0, 6 dikurangi 2, 4, 7 dikurangi 7, 0, 2 dikurangi 1, 1. 3-nya kita turunkan. Jadi, hasil akhirnya adalah 31.040. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 17. Hasil dari akar pangkat 3 dari 6.859 sama dengan, pertama kita pisahkan 3 angka dari belakang. Angka depannya kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 6. Kita coba 1 pangkat 3, 1. Nah, sudah ketemu ya, berarti 1. Lanjut, kita fokus ke bilangan belakangnya. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya juga satuannya 9. Kita coba 9 pangkat 3.
729. Iya, satuannya sama ya. Jadi, bilangan berikutnya adalah 9. Jadi, jawaban yang tepat adalah 19, yaitu C. Nomor 18. Hasil dari akar pangkat 3 dari 32.768 sama dengan langkah yang pertama kita pisahkan 3 angka dari belakang. Ya, 32 angka depannya kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati atau sama 32. Yang mendekati 3 pangkat 3, jadi bilangan depannya adalah 3. Selanjutnya kita fokus untuk bilangan belakang. Kita cari bilangan pangkat 3 yang satuannya juga 8. Iya, 2. Jadi hasilnya adalah 32. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 19. Hasil dari akar pangkat 3 dari 148.877. Pertama, pisahkan 3 angka dari belakang. Kemudian untuk angka depannya, 148, kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya juga mendekati atau sama 148. Ternyata 5 pangkat 3 ya, 125 mendekati, jadi angka depannya 5. Kemudian kita fokus ke angka belakangnya, kita cari bilangan pangkat 3 yang satuannya juga 7. Misalnya 3 pangkat 3, 27. Iya, jadi hasilnya adalah 53. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 20. Hasil dari akar pangkat 3 dari 9.261 dikurangi akar pangkat 3 dari 512 sama dengan. Pertama, kita hitung akar pangkat 3 dari 9.261. Pertama, pisahkan 3 angka dari belakang. Angka depannya 9. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 9. Iya, 2. Selanjutnya, bilangan belakangnya 1. Kita cari bilangan pangkat 3 yang satuannya juga 1. Iya, 1. Jadi, jawabannya adalah 21. Dikurangi akar pangkat 3 dari 512. Ternyata 8. Jadi, 21 dikurangi 8 sama dengan 13. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Nomor 21. Hasil dari akar pangkat 3 dari 42.875 ditambah akar pangkat 3 dari 4.096 dikurangi akar pangkat 3 dari 1.728 sama dengan, kita hitung satu persatu ya. Yang pertama, langkahnya adalah kita pisahkan 3 angka dari belakang. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 42. Iya, 3. Lanjut, bilangan belakangnya kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya sama dengan satuannya 5. Iya, 5. Jadi, 35. Selanjutnya ditambah, kita cari bilangan akar pangkat 3 dari 4.096. Langkahnya sama ya, kita pisahkan 3 angka dari belakang. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 4. 1. Untuk bilangan belakangnya, kita fokus cari bilangan pangkat 3 yang satuannya juga 6. Iya, 6. Jadi, 16 dikurangi akar pangkat 3 dari 1.728. Langkahnya sama. Kita pisahkan 3 angka dari belakang. Pertama, untuk angka depannya kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya 1. Iya, 1. Lanjut, angka belakangnya kita cari bilangan pangkat 3 yang satuannya juga 8. Selanjutnya, kita hitung ya. 35 ditambah 16. 51 dikurangi 12. Sama dengan 39. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Nomor 22. Hasil dari akar pangkat 3 dari 8.000 dikali 4 pangkat 3. Sama dengan, caranya kita hitung akar pangkatnya terlebih dahulu. Kita pisahkan 3 angka dari belakang. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya sama atau mendekati dari 8. Iya, 2. Karena satuannya 0, maka juga sama 0 ya.
dikali 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Jadi langsung kita kalikan. 20 dikali 64 sama dengan 1280. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 23. Hasil dari akar pangkat 3 dari 15.625 dikali akar pangkat 3 216 dibagi akar pangkat 3 dari 3.375 sama dengan, caranya kita hitung satu persatu ya. Pertama, kita pisahkan 3 angka dari belakang. Untuk angka depannya 15, kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 15. Ya, angka depannya 2. Lanjut, angka belakangnya kita cari bilangan pangkat 3 yang satuannya juga 5. Iya, 5 juga. Berarti 25 dikali akar pangkat 3 dari 216 itu 6. Dibagi, kita hitung lagi ya. Akar pangkat 3 dari 3.375. Kita pisahkan 3 angka dari belakang. Kemudian angka depannya 3, kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 3. Iya, 1. Kemudian kita perhatikan angka belakangnya, yaitu 5. Jadi kita cari bilangan pangkat 3 yang satuannya juga 5. Iya, 5 juga. Selanjutnya kita hitung dari mulai perkaliannya. 25 dikali 6 sama dengan 150. Lanjut, langsung kita bagi dengan 15. 150 dibagi 15 sama dengan 10. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Nomor 24. Usia Yusuf 3 tahun lebih tua dari Umar. Jika usia Umar saat ini adalah hasil dari akar pangkat 3 dari 24.389 tahun, maka usia Yusuf adalah ... tahun. Kita hitung akar pangkat 3-nya terlebih dahulu. Langkahnya kita pisahkan 3 angka dari belakang. Bilangan depannya 24. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati atau sama 24. Ya, ternyata 2. Lanjut, kita fokus ke bilangan belakangnya. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya satuannya juga 9. Ternyata 9 juga ya. Jadi, sudah kita ketahui, usia Umar adalah 29 tahun. Maka, usia Yusuf 3 tahun lebih tua dari Umar. Kita tambahkan 3. 29 ditambah 3, 32 tahun. Jadi, usia Yusuf adalah 32 tahun. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 25. Madrasah Pembangunan mengadakan perlombaan cerdas cermat matematika yang diikuti seluruh sekolah di Jakarta. Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan adalah 7 pangkat 3 orang. Jika Malik meraih juara pertama, maka peserta yang dikalahkan oleh Malik adalah ... orang. Kita hitung jumlah pesertanya 7 pangkat 3 sama dengan 343. Karena Malik sudah meraih juara pertama, jadi peserta yang dikalahkan kita bisa hitung dengan cara dikurangi 1. Hasilnya adalah 342. Jawaban yang tepat adalah B. Alhamdulillah, penjelasan prediksi soal PTS Matematika kelas 5 sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, kalian semua tetap semangat, dan semoga PTS kali ini kalian semua bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.